Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memberikan tutorial bagaimana perancangan dan konfigurasi jaringan sekolah dasar menggunakan Cisco Packet Tracker. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke videonya, tutorialnya, dan masuk ke Cisco Packet Tracker. Di sini kalian tambahkan saja PC-nya berapa yang ingin kalian tambahkan, karena di sini saya ingin membuat 3 ruangan. Di sini saya menambahkan 12 PC. Yang dengan cara menambahkannya kalian lihat aja di pojok kiri bawah itu. Kalian tambahkan saja. Bentar saya rapikan dulu ini PC-PC-nya supaya gampang terlihat, enak dilihat saja. Sebar. Oke, baik. Setelah kita merapikan PC-PC-nya, di sini kita tambahkan saja ya router di sini. Lalu tambahkan switch. Karena di sini 3 ruangan, kita tambahkan 3 switch. 3, dan lalu kita tambahkan ini dulu lah, tambahkan server dan ini dulu printer supaya bisa kalian. Dan untuk penyambungannya kita menggunakan copper straight through, yaitu kabel straight through. Kalian sambungkan saja, tinggal saja tekan dengan flash ethernet ke flash ethernet lagi, dan flash ethernet ke flash ethernet lagi. Begitu selanjutnya dengan bagian ruangan yang lain, bukan flash ethernet dengan kabel yang sama. Kalian sambungkan saja. Untuk mempercepat video, saya agak percepat sedikit ya. Kalian tinggal sambungkan saja ya dengan menggunakan kabel straight through-nya. Baik, flash ethernet lagi. Lalu PC 8 kita flash ethernet lagi, flash ethernet, tambahkan flash ethernet lagi, flash ethernet, kita tambahkan lagi flash ethernet. Baik, lalu flash ethernet terakhir ya. Setelah semua tersambung, itu kan kabelnya akan berubah jadi warna hijau, karena di sini switchnya tidak ada lagi slot untuk flash ethernet. Untuk menyambungkan ke router, mari kita tambahkan dengan masuk ke tekan switchnya, lalu kita cari bagian ini, kita offkan dulu mesinnya karena tidak akan bisa. Kita akan contoh nih, jadi kita langsung masukkan. Tanpa ini itu tidak akan bisa, tanpa menonaktifkan mesinnya. Kita nonaktifkan dulu, baru kita tambahkan untuk flash ethernetnya di sini supaya bisa menyambung ke routernya. Baik, kita sambungkan lagi. Sudah ada flash ethernet, kita sambungkan saja ke flash ethernet. Nah, kita cari juga ya, karena ini juga sama, tidak bisa ini. Kita matikan mesinnya, lalu tambahkan itu yang PT Switch NM1CFE dah. 1CE itu yang paling atas tuh. Ya, yang itu. Maaf, salah saya, karena kita matikan dulu mesinnya. Lagi ya, yang NIM 1CSF. Lalu kita tambahkan, sambungkan ke routernya, switchnya menggunakan kabel straight through juga tetap. Nah, di sini flash ethernet di bagian router di sini sudah tidak ada ya, kehabisan ruang. Kita tambahkan saja dengan menambahkannya, tekan routernya, lalu masuk ke physical, matikan mesinnya, lalu kita ambil yang PT router. Yang ini nih, PT router NM1CFF. Kita geser dulu satu yang kosong, lalu kita tambahkan. Nah, setelah itu kita langsung saja close.
Bentar, kita hidupkan dulu mesinnya, lalu kita sambungkan. Sekarang tuh dia sudah ada flash Ethernetnya. Di sini kita buat lingkaran dulu ya per ruangan supaya gampang memisahkannya dan tidak ribet. Di sini kalian bisa memilih warna sesuai kalian. Di sini saya akan beri ruangan pertama dengan warna kuning dan ruangan kedua untuk dengan warna biru. Lalu ruangan ketiga menggunakan warna ungu, kayaknya boleh ini ya, ungu. Sip. Setelah itu kita kasih nomor ya untuk IP address supaya kita tidak bingung mencari IP address tiap komputernya. Di sini saya di ruangan pertama akan menuliskan IP address 192.168.1.1. untuk ruangan pertama, dan untuk ruangan kedua kita menggunakan 192.168.2.1, dan untuk ruangan ketiga kita gunakan IP address 192.168.3.1. Di sini kita semua menggunakan IP address kelas C ya supaya mempermudah konfigurasi. Lalu masuk ke PC, masuk ke desktop, masukkan saja di sini IP address kita. Di sini saya untuk PC 0 kita kasih 192.168.1.1. Kita lihat ya, kita samakan dengan ini ya. Ini telah kita tulis tadi, itu semua hanya sebuah catatan, itu tidak akan berpengaruh kepada sistemnya supaya kita mudah mengingat. Di sini saya menulis 1.5 dikarenakan harus sama ya angka terakhirnya itu. Angka sebelum terakhir kedua itu harus sama. Di sini ya saya ubah dulu dan supaya enak dilihat. 1 sampai 5 dan untuk 3.1 sampai 5 juga, karena setiap PC kita akan kasih 1 sampai 4. Lalu untuk yang kelimanya kita gunakan untuk bagian di switch. Baik, lanjut. Untuk PC yang kedua samakan saja ya. Ini untuk mencepat durasi, kita percepat saja videonya. Untuk catatan, kalian setiap memasukkan IP address itu harus berbeda ya, angka terakhirnya apa, angka terakhir dari IP addressnya ya. Untuk default gateway-nya kalian samakan saja, untuk terakhirnya kalian gunakan angka 5 saja di sini supaya bisa menyambung. Dan ini kita percepat, masuk 1.3.4. Setiap PC-nya kita ubah ya angka terakhirnya, dan setiap ruangan 2 angka terakhir kita ubah sesuaikan dengan yang kita tulis di catatan itu supaya tidak susah mencarinya. Lalu kita cek dulu bagaimana konfigurasinya. Untuk bisa menyambungkannya kita masuk ke config. Untuk melihat kabel mana, kita flash Ethernet 0/0. Di sini kalian masukkan IP addressnya di bagian config flash Ethernet 0/0. Lalu di sini kalian masukin ini ya, bukan IP address tapi IP address switch untuk switchnya. Di sini 1.5 ya untuk bagian switchnya. Lalu kita masukkan saja. Nah, untuk kabel yang kedua kita pasang, kita cek dulu flash Ethernet berapa dia sambungnya dengan, yaitu flash Ethernet 6/1. Kalian tekan saja, masuk ke config flash Ethernet 6/1 ya, tekan routernya, cari 6/1, ternyata
tidak ada. Bentar saya geser dulu, supaya terlihat. Ternyata untuk flash Ethernet 1/0. Di sini kita sambungkan saja flash Ethernet. Nah, di sini kita masukkan bukan IP address per PC, tapi IP address untuk switchnya di sini ya, bagian terakhir supaya sama. Kita on kan dulu flash Ethernet 00, lalu ketik lagi di untuk ruangan ketiga kita masukkan flash Ethernet 6/0. Kita on kan port statusnya, lalu masukkan IP addressnya. Setelah itu ketik saja IP address bagian switchnya, lalu kita silang saja. Setelah semuanya terkonfigurasi, kita bisa emang agak lama ya untuk mengecek apakah bisa ini, soalnya laptopnya juga agak berat untuk menjalankan aplikasinya. Kita sabar saja. Oh ya, di sini sepertinya yang ruangan ketiga saya lupa mengon-kan. Lalu kita on-kan flash 6/0. Oh, di sini udah kita switchnya, ternyata switchnya di sini saya lupa mengon-kan. Kita on-kan dulu karena tadi habis menambahkan flash Ethernet. Lalu kita cek. Ya, sabar. Tunggu flash Ethernet 6/0 sudah on. Kita tunggu sampai hijau semua, itu sedang ngebooting switchnya ke router. Setelah itu kita cek saja langsung dengan menekan pesan tuh yang ini, bagaimana konfigurasi antara PC 0 ke PC ini, lalu ke PC router, PC 0 ke ini highlight ya. Kita emang agak ngelag ini. Kita coba lagi PC 0 ke router, successful. Di sini lihat bagian kanan bawah. Kita coba lagi bagian pesan ke PC 2 ke PC ini ke router, successful. Kita delete lagi supaya terlihat. Coba, baik, masih gagal ya. Di sini menunggu dulu, belum selesai, ternyata masih ngebooting mesinnya. Kita coba lagi, masih gagal. Di sini kita delete lagi, kita coba lagi PC 2 ke PC 5, progress masih gagal. Sabar dulu ya, memang agak lama untuk membooting mesinnya ya. Setelah kita tunggu beberapa saat, kita coba lagi PC 3 ke router, malah ini ya, malah gagal. Ntar kita coba ulang PC 3 ke router. Nah, sudah successful. Mari kita coba ke ruangan 1 ke ruangan 2. Sudah bisa successful. Terus ruangan 1 ke ruangan 3. 3 ke 2 dulu nih, nggak kepencet, sorry, masih gagal. Kita ruangan 1 ke ruangan 2 successful ya di sini ya. Emang agak lama ini untuk ngebooting sistemnya. Lalu kita sambungkan saja routernya ke server di sini menggunakan flash Ethernet, tapi kabelnya di sini kita gunakan crossover ya. Ke printer juga kita gunakan crossover juga. Kita klik di server, bagian servernya kita masukkan IP yang baru, harus berbeda ya di sini. Desktop IP address, di sini kita buat IP address yang baru, harus berbeda supaya tidak bertabrakan dengan IP yang ruangan yang lainnya. Kita di sini kita default gateway-nya kita 10.2 untuk bagian server. Lalu kita bagian printer kita di flash Ethernet kita on kan dulu, lalu kita masukkan IP address-nya. Kita buat 192.168.11.1. Subnetnya kita enter saja, itu langsung otomatis 255.255.255,0. Baik, lanjut ke servernya. Kita lihat
di bagian IP konfigurasi sudah masuk ya. Kita masuk ke fast Ethernet, kita checklistkan on supaya bisa jalan. Kita tunggu beberapa saat. Kita cek lagi ya, takutnya ada yang salah di bagian servernya. Di routernya kita karena di fast servernya itu di fast Ethernet 7/0, kita kasih IP address samakan dengan yang ada di server 192.168.10.2 default gateway ya, samakan dengan kabelnya. Lalu di printer kita fast Ethernet, cek default gateway-nya 11.1, masuk ke router, ke fast Ethernet 8, kita on-kan dulu, masukkan default gateway-nya 11.1, lalu subnet max-nya kalian tinggal enter saja. Sudah bisa ya ternyata ya. Lalu kita kasih percobaan ke PC ruangan 1, ke ruangan tetap PC 2, ke PC 3 masih sukses. Lalu kita cek dulu fast Ethernet 1/0/0, fast Ethernet 1/0, fast Ethernet 5/0. Di sini tidak kita gunakan ya, kita silang saja. Kita cek memesan dari server ke router, ternyata sudah bisa successful. Dari printer ke successful, bootingnya sudah selesai. Lalu kita melakukan pengecekan, sukses semua. Ke ruangan 2, dari ruangan 1 ke ruangan 3 successful. Lalu kita delete dulu, masukkan simulatornya. Di sini saya akan mencoba mensimulatorkan dari PC 0 ke printer. Lalu kita akan mencoba dari PC 4 ke PC 8 dan PC 3 ke server. Setelah itu kita tekan ini ya, tombol mulai, dan ini ada simulatornya yang jika sudah berhasil, sedang berjalan ya, sedang mengirim pesan. Itu silang, itu artinya tidak kekirim karena tidak ada IP address yang kekirim ke PC itu. Lalu pesan itu akan kembali ke ya simulatornya PC yang pengirimnya untuk memberi pemberitahuan bahwa itu sudah berhasil. Lalu kita sudah kekirim, ini simulasinya saja. Dan jika kalian ingin melihat atau mengecek secara manual, kalian bisa ketikkan saja ya di PC-nya. Kita masih pengecekan, masih sukses ya. Yap, sudah sukses semua, ternyata sudah lancar, bootingnya sudah selesai semua. Kalian bisa pencet saja PC yang mana saja, langsung masuk ke command prompt terminal. Kita cek dulu, tidak, salah, maaf, sorry, kita close, kita tekan PC 0, masuk ke terminal, lalu ketikkan ping IP address yang mana saja, terserah karena konfigurasinya sudah berhasil semua. Sini akan saya coba 192.168.2.4 ngasal saja dap. Ini adalah hasil jika konfigurasi semua IP address itu sudah tersambung semua ya. Di sini bahwa video selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.